Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Nggak kerasa ya kalau dalam waktu dekat Poppy Playtime chapter kedua benar-benar akan rilis dan dapat dimainkan. Beberapa minggu yang lalu sudah pernah ada trailer dari Mob Games yang menunjukkan sosok karakter baru yakni Mommy Longlegs. Dan tepat beberapa hari terakhir ini, Mob Games kembali meluncurkan konsep TV komersial mengenai produk pabrik Playtime Co yang akan muncul sebagai musuh pada chapter kedua nanti. Buat kamu yang masih asing dengan Poppy Playtime, ini merupakan game survival horror yang bercerita tentang pabrik mainan terbengkalai bernama Playtime Co. Pabrik ini menyimpan segudang misteri dengan mainan-mainan hidup yang dapat membunuhmu seperti Huggy-Wuggy, boneka Poppy, Mommy Longlegs, dan masih banyak lagi. Coba deh tap tombol di atas sekarang juga. Elprana sudah buatkan playlist penjelasan secara lengkap mengenai game ini, biar kamu nggak bingung dengan video hari ini. Nah, sekarang Elprana akan fokus untuk membahas mengenai TV komersial mainan Playtime Co, beberapa screenshot baru yang diperlihatkan oleh Mob Games, serta misteri asal-usul terciptanya Mommy Longlegs. Seperti biasanya ya, kalau ini murni konten hiburan, seluruh hal dalam video kali ini bersumber dari hasil analisis pribadi dan juga teori-teori yang tersebar di forum penggemar. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu. Boleh setuju, boleh juga tidak. Sebelum itu, coba kamu komen di bawah. Kamu ada mainan apa aja nih di rumah? Kalau Elprana suka banget sama mainan yang bisa berubah-ubah bentuk. Misalnya seperti mobil yang bisa jadi robot atau boneka yang dapat berubah warna. Nah, ternyata Mommy Longlegs juga memiliki sifat yang serupa. Beberapa saat yang lalu ada sebuah video iklan televisi yang menunjukkan produk baru dari pabrik Playtime Co berupa boneka perempuan berwarna pink dengan tangan dan kaki yang sangat panjang. Itu adalah mainan Mommy Longlegs yang sangat disukai oleh anak-anak. Dari iklan tersebut diketahui bahwa Mommy Longlegs benar-benar mainan yang mampu melenturkan tubuhnya, memanjangkan serta bergerak secara fleksibel. Mob Games keren banget sih, mereka mengkonsep setiap chapter pada game Poppy Playtime harus ada satu trailer serta satu iklan TV yang memperkenalkan karakter baru mereka. Ada banyak banget hal yang bisa kita analisis dari iklan TV tersebut. Kita akan coba teliti satu persatu ya. Yang pertama, di awal iklan nampak sebuah bangunan gudang pabrik yang gelap dan berantakan. Jika kita ubah kontrasnya, terlihat sosok Mommy Longlegs yang sedang berdiam diri dengan posisi kaki tangan yang tak beraturan. Ukurannya sangat besar dan tinggi, berbeda dari bentuk asli mainannya. Hal ini sama persis seperti Huggy-Wuggy. Jadi mainan-mainan itu ukurannya tuh sesuai dengan genggaman anak-anak. Namun Playtime Co memutuskan untuk menciptakan figur yang besar sebagai boneka maskot pajangan pada aula pabrik. Atau secara rahasia, boneka figur maskot tersebut sebenarnya sudah terisi oleh sesuatu. Bisa jadi arwah anak-anak atau roh jahat lainnya sedari awal mereka diciptakan, sehingga mereka dapat hidup dan juga bergerak. Yang jelas sudah dipastikan kalau ukuran dari musuh di chapter kedua nanti akan lebih besar dari Huggy-Wuggy. Kemudian yang kedua, beralih ke cuplikan glitch sesaat setelah tampilan gudang tadi. Sepintas muncul siluet wajah anak-anak yang terdistorsi dengan sangat mengerikan, seperti sebuah roh yang menderita dan kesakitan. Astaga, kira-kira itu siapa ya? Ada yang bilang itu adalah wajah dari anak yang muncul di dalam iklan, tapi banyak yang percaya kalau itu merupakan roh dari anak-anak yatim piatu yang dikurung dan dibunuh di dalam pabrik. Aku sudah pernah bahas hal ini sebelumnya di video mengenai trailer chapter kedua. Tap tombol di atas ya untuk nonton videonya. Lalu yang ketiga, Elprana mencoba untuk menganalisis secara teknis dari tampilan iklan Mommy Longlegs. Mob Games sangat ahli dalam mengemas produk ini ala-ala tahun 90-an, yang mana saat itu produk mainan hanya disiarkan melalui iklan televisi. Ambience suara, model, dan koreografinya dibuat dengan baik hingga membuat orang-orang percaya kalau ini ada di tahun 1991. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah
ini benar-benar fiktif atau sebenarnya Mob Games ingin memberikan subliminal message alias pesan tersembunyi mengenai hal yang benar-benar pernah terjadi pada tahun tersebut. Karena nih, dari rumor yang beredar, karakter Mommy Longlegs ini amat sangat mirip dengan sebuah mainan tahun 90-an bernama Betty Spaghetti. Sebuah boneka karet berbentuk wanita dengan postur tinggi dan rambut pirang. Bentuk badan, wajah, model rambut, serta bagian mata mirip banget kan dengan Mommy Longlegs? Ada tuh yang beranggapan kalau praktek menumbalkan anak-anak untuk sebuah proyek distribusi mainan benar-benar sering terjadi kala itu untuk membuat produk tersebut terkenal dan meraup banyak keuntungan. Wah, ini parah banget sih. Semisal kamu setuju El pernah bahas ini di video berikutnya, kamu komen ya di bawah dan like dulu video ini sampai 10.000 like seperti biasanya. Ada juga penampakan Mommy Longlegs loh di dunia nyata. Oke, kita lanjut lagi. Terus nih, Betty Spaghetti ini dapat berubah-ubah bentuk. Kita bisa mencopot tangan, kaki, dan juga kepalanya, serta diganti-ganti dengan aksesoris lain sesuai kreativitas kita. Dari fakta ini, El Prana berspekulasi ada kemungkinan pada chapter kedua, Mommy Longlegs juga mampu melakukan hal serupa. Entah tangan atau kakinya dapat tersambung dengan aksesoris-aksesoris lain sebagai senjata mematikan. Atau mungkin merubah wajahnya yang tersenyum itu menjadi penuh taring dan darah dengan sangat mengerikan serta mencekam. Wah, jadi nggak sabar nih untuk mainin chapter keduanya nanti. Lalu analisis keempat. Dalam cuplikan iklan TV itu diperlihatkan cara Mommy Longlegs dimainkan, diputar, ditarik, dan masih banyak lagi. Cara Mommy Longlegs berjalan, merangkak, bergelantungan, serta menghardik ditunjukkan secara gamblang yang mana ini adalah sebuah petunjuk dari cara bergerak Mommy Longlegs. Semoga nanti para player bisa ya menghindari kejaran Mommy Longlegs, soalnya dia serem banget pas jalan kayang gitu. Dan analisis kelima, kamu pasti mendengar secara sekilas ada suara bisikan wake up pada iklan TV itu, yang ternyata itu adalah suara dari boneka Poppy. Dari iklan ini El Prana antusias banget karena teoriku kalau boneka Poppy ini tidak jahat dan ada di pihak player semakin terlihat jelas. Ungkapan wake up di iklan tersebut dapat berarti dua hal. Pertama, Poppy meminta player untuk bangkit kembali dan meneruskan penyelidikan di pabrik setelah chapter pertama berakhir. Kan player pingsan tuh setelah membuka kotak kaca boneka Poppy. Dan yang kedua, selama permainan di chapter kedua nanti, player akan sering pingsan karena diserang oleh mainan-mainan di pabrik. Boneka Poppy pun akan membantu player untuk membangunkan dirinya. Wah, so sweet banget ya boneka Poppy ini. Walau El Prana juga kasihan sih karena faktanya dia adalah manusia yang terkurung di tubuh boneka. Itu tadi adalah analisis mengenai iklan TV dari Mommy Longlegs ya teman-teman. Coba deh kalau ada analisis lain kamu komen di bawah, kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar. Sekarang aku akan memberikan prediksi untuk hal-hal yang terjadi berdasarkan screenshot game yang dirilis oleh Mob Games. Yang pertama, ada peron kereta api mainan. Sama seperti teori di video sebelumnya, peron ini merupakan penghubung antar bangunan pabrik di chapter pertama ke bangunan pabrik lain pada chapter kedua nanti. Bedanya, tepat di atas lampu itu nampak jelas ada jaring laba-laba Mommy Longlegs. Kedua, ini yang menarik nih, sebuah mini games mesin produksi. Di etalase terlihat banyak sekali sarung tangan abu-abu yang mungkin merupakan bahan dasar untuk menciptakan grepek terbaru. Artinya, grepek elektrik warna hijau nanti harus dibuat terlebih dahulu dan gak bisa didapatkan begitu saja. Karena di meja ada tab sebagai petunjuk dan televisi untuk melihat proses produksinya. Selain itu, di akhir iklan TV Mommy Longlegs, ada sebuah tulisan karena mainan ini dibuat dari plastik elastis sehingga harus terhindar dari api dan juga udara dingin membeku. Ini artinya api dan udara dingin merupakan kelemahan dari Mommy Longlegs. Ada kemungkinan grepek yang muncul tidak hanya hijau dengan kemampuan elektrik saja. Akan ada grepek lain yang bisa diproduksi dengan penambahan elemen tertentu seperti api dan es misalnya. Kalau beneran ada, wah bakal keren banget sih gamenya. Ketiga, ada jalur kereta api mainan di lorong berwarna kuning. Ada juga lorong pabrik dengan figur kisi-misi berdiri di samping dinding, lorong ventilasi yang semakin mencekam, serta lorong misterius dengan gambar ulat ungu raksasa di dindingnya. Wah, kayaknya itu lorong
dorong untuk menuju daycare deh. Di situ kan ada mainan ulat hidup raksasanya. Terus yang keempat, ada jurang yang mungkin disebabkan oleh Mommy Longlegs. Tepat di atasnya ada papan bercahaya kuning yang nantinya menjadi pijakan grepek biru untuk berayun-ayun menuju seberang. Dan yang terakhir, ini paling ngeri nih. Terlihat sebuah ruangan penuh berkas-berkas. Berkas ini terlihat sangat rahasia. Mungkin berisi daftar nama orang-orang penting atau bahkan nama dari korban-korban yang dijadikan eksperimen rahasia Playtime-ko. Karena di salah satu gambar basementnya nampak ada jeruji besi berkarat dengan beberapa alat rumah tangga di baliknya. Banyak gamer beranggapan kalau itu adalah sel tempat para korban dan anak panti asuhan dikurung sebelum dibunuh oleh pihak pabrik. Astaga, ngeri banget. Ya, inilah beberapa analisis dari TV komersial Mommy Longlegs. Gimana nih menurut kamu? Dari analisis tadi, ada nggak yang ingin kamu tambahin? Komen ya, kita diskusi di bawah. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.